Shalom saudaraku, dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pagi hari yang indah ini Bapa, kami berterima kasih kepadamu atas nafas kehidupan yang Kau berikan lagi bagi kami. Pagi ini kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru, dan pagi ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar nanti menolong kami lebih dekat denganmu. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Orang-orang terkenal. Judul renungan hari ini, Kasih Seorang Ibu. Ayat inti terdapat dalam kitab Yesaya 49 ayat 15. Demikian firman Tuhan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudaraku, pada suatu musim dingin dengan suhu yang sangat rendah di Wales Selatan, seorang ibu sedang melakukan perjalanan lintas negara dengan bayinya yang masih kecil dan terjebak dalam badai salju yang membutakan. Keesokan harinya, setelah mengetahui bahwa ibu anak itu tidak pernah mencapai tujuannya, sekelompok pria pergi mencarinya. Tidak lama dalam pencarian, mereka mendapati sebuah gundukan salju yang besar di jalan yang diketahui telah dilalui pasangan ibu anak itu. Segera mereka berusaha menyingkirkan bubuk putih yang tinggi itu dan menemukan tubuh beku dari seorang wanita yang hampir tidak berpakaian. Di lengan ibu itu ditemukan seikat tebal pakaian yang saat mereka buka, mereka mendapati bayinya dalam keadaan hidup. Dalam pergumulannya melewati badai salju, wanita itu telah melepas sebagian besar pakaiannya dan melilitkannya ke anak laki-lakinya itu untuk menjaganya tetap hidup. Dia tahu bahwa dia akan binasa, tetapi bayinya mungkin masih bisa selamat. Bayi itu adalah David Lloyd George yang hidup untuk menjadi Perdana Menteri Inggris yang terkenal selama Perang Dunia I. Salah satu alasan dia mencapai kehebatan seperti itu adalah dia tidak pernah melupakan cinta sang ibu dan pengorbanannya. Saudaraku, Allah telah menanamkan kepada para ibu naluri untuk melindungi keturunan mereka, bahkan dengan risiko hidup mereka sendiri. Sang Pencipta telah mengatur sifat pengorbanan alamiah ini tidak hanya pada ibu manusia, tetapi juga pada kerajaan hewan. Di pegunungan California Utara ada banyak beruang hitam yang pada umumnya tidak berbahaya. Pada beberapa kesempatan saat beruang hitam menyerang manusia, biasanya karena ada seseorang yang datang di antara ibu beruang dan anaknya. Suatu ketika, sebuah mobil dirobek oleh induk beruang karena dia mendapati anaknya terjebak di dalam mobil tersebut karena seorang yang sedang berkemah di daerah itu bermaksud baik dan mencoba untuk membawa anak beruang itu untuk pulang bersamanya. Saudaraku, seperti yang dikatakan Alkitab,
Aku mau mendatangi mereka yang seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Dalam Hosea 13 ayat 8. Ada suatu kualitas yang mendalam di dalam hati seorang ibu yang menggambarkan Bapa di surga. Tuhan rela menyerahkan segala yang di surga untuk menebus anak-anaknya. Tidak ada yang dapat menghalangi kasih Allah yang menyelamatkan. Bahkan kehidupan putra tunggal Allah pun tidak. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih atas renungan yang baru saja kami dengar. Bagaimana seorang ibu dengan kasihnya rela berkorban untuk anaknya. Dan Bapa, Engkau telah menanamkan kepada para ibu naluri untuk melindungi. Dan Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, karena kasih-Mu lah yang memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kami umat manusia. Tolong kami Bapa untuk hidup lebih berkenan kepadamu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin.